الكبرى وفاطمة الزهراء سادونا في الدنيا موجونا في الأخرى في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan sehat lahir batin. Kemarin sudah menjelaskan tentang mereka itu memusuhi Jibril ya. Manusia Jibril. Awakullama ahadu, apakah tiap kali mereka diperintah berjanji kepada Allah ahdan dengan satu perjanjian nabadahu, maka dibuanglah itu perjanjian fariqum minhum,
dari segolongan dari mereka. Bahkan bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan dari mereka itu tidak mau iman, hanya sedikit yang mau iman dengan Rasulullah. Bahkan walamma ja'ahum rasulun, ketika setelah datang kepada mereka rasulun, seorang utusan, maksudnya Nabi Muhammad, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan dengan apa yang ada di mereka. Nabadha fariqun, mereka pun juga sama, membuang sebagian golongan itu. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Bahkan yang dibuang itu adalah kitab Allah. Kemarin itu ya. Yang dibuang hukum Allah, yang dibuang itu adalah kitab Taurat. Artinya dibuang ini tidak dipakai gitu. Seolah-olah mereka ini tidak pernah baca. Mereka buang kitab Allah itu wara'a dhuhurihim, ke belakang pinggung mereka. Artinya tidak mau mengamalkan lagi. Padahal mereka sudah selama ini berpegang teguh ke situ. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Seolah-olah bungul aja gitu. Tidak mengerti sama sekali. Padahal awal-awalnya mereka sudah baca, sudah pegang, lalu setelah datang Nabi Muhammad mereka buang itu semua. Tidak mau mengakui kebesaran Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang mereka baca? Yang mereka baca itu adalah wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah ini. Ya sekarang ini bahasan. Ini ayat akan menjelaskan tentang tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan tadi sudah dikatakan bahwa apa yang selama ini mereka baca itu adalah kitab Taurat. Tapi setelah mereka itu datang Nabi Muhammad, mereka buang tuh kitab Taurat. Artinya tidak dipakai kitab Taurat tuh, karena tidak mau mengakui kebesaran Nabi Muhammad. Lalu yang mereka baca itu adalah apa yang telah terjadi, bacaan-bacaan yang ada dari zaman Nabi Sulaiman. Wattaba'u, kata Allah, mereka mengikuti, ini atap kepada nabadha, artinya sama juga sebetulnya, ini membuang juga apa yang ada. Wattaba'u, mereka mengikuti ma tatslu, pada apa yang dibaca oleh mereka itu, asyayatinu, setan-setan, ala mulki Sulaiman, ala bima'na ahdi, artinya pada masa Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kufur siapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, walakinna syayatina, tetapi setan-setanlah, kafaru, yang mengkufurkan mereka. Yu'allimun nasa, yang mana mereka itu mengajarkan an-nasa, kepada manusia, as-sihra, ilmu sihir. Wa ma unzila, dan perkara unzila yang diturunkan alal malakaini, kepada dua malaikat, bi Babila, di negeri Babylon, Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan, malaikat Harut wa Marut maksudnya, min ahadin, min zaidah, artinya tambahan saja. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan, ahadin, kepada seorang, hatta yaqula, sampai mereka berkata keduanya, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah ujian. Wala takfur, maka janganlah kufuri kamu. Wa yata'allamuna, maka keduanya mengajarkan, maka mereka belajar, minhuma, dari keduanya, ma yufarriqu,
pada apa yang dapat memisahkan bihi dengan ilmu sihir bainal mar'i wa zauji, antara laki dengan bebinian. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu atau ilmu sihir itu bidarrina, dapat memberikan bahaya, madarat bihi, dengan ilmu sihir, min ahadin, kepada siapapun, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Segitu dulu lah. Kembali ke awal. Jadi apa yang dibaca oleh mereka itu ketika datang Nabi Muhammad kembali kepada bacaan yang terjadi pada masa zaman Nabi Sulaiman. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti bacaan-bacaan setan yang terjadi pada masa zaman Nabi Sulaiman. Bacaan apa yang dimaksudkan itu? Ilmu sihir maksudnya, mantra-mantra. Emang siapa yang ngajarin? Waktu baginda Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang masalah Nabi Sulaiman, cerita Nabi Sulaiman nih pada waktu itu. Lalu mereka berkata kepada baginda Rasul itu Muhammad ngomong-ngomong Sulaiman katanya. Coba lihatin, unzuru ila Muhammadin. Lihat oleh kalian ke Nabi Muhammad itu. Yadhkuru Sulaiman fil anbiya. Beliau menyebutkan Nabi Sulaiman itu adalah golongan para nabi. Wa ma kana illa sahiran. Padahal itu Sulaiman itu ahli sihir. Sulaiman itu adalah ahli sihir yang mengajarkan kepada kami. Jadi mereka itu menuduh Nabi Sulaiman yang mengajarkan ahli sihir. Dan ini terjadi dulunya, memang pernah terjadi pada masa zaman Nabi Sulaiman itu. Ilmu sihir dimulai dari situ. Jadi kalau dibilang ilmu sihir dari mana awalnya, ya terjadi dari Nabi Sulaiman itu. Pada masa Nabi Sulaiman gitu, bukan dari Nabi Sulaiman. Ilmu sihir ini kan salah satu ilmu yang dilarang. Pada waktu itu juga dilarang. Bahkan menjadikan kufur ke seseorang ketika menjalankan praktek ilmu sihir. Nah, Nabi Sulaiman ini dituduh oleh orang Yahudi kufur lantaran menjalankan ilmu sihir. Padahal wa ma kafara Sulaiman, Allah sanggah nih. Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Tetapi yang kufur itu adalah walakinna syayatina kafaru. Setan-setan lah yang membuat mereka jadi kufur. Yang mana setan ini yu'allimunna an-nasa sihr, mengajarkan kepada manusia si ilmu sihir. Siapa yang ngajarin itu? Wa ma unzila 'alal malaikain, perkara yang diturunkan kepada dua malaikat bi Babila, di negeri Babylon, Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut wa Marut. Ini kisahkan dulu sedikit lah. Siapa sih ini? Dari mana awal-awalnya nih? Sebab nujunya itu begini. Di dunia ini kan yang pernah jadi raja menguasai dunia itu kan 4. Saya pernah cerita ya. Masih ingat siapa? Hah? Nggak ingat lagi? Sama ya. Ada 2 muslim, 2 kafir yang pernah menguasai dunia, bukan satu negara saja, bukan satu kelompok saja. Ini di dunia. 2 muslim, yang pertama Nabi Sulaiman bin Daud, yang kedua Raja Zulkarnain. Kemudian yang ketiga dari kafir, yang 2 kafir. Satu Shaddad bin Ad bin Iram bin Nuh bin Syam bin Nuh alaihissalam. Itu yang menguasai dunia. Kemudian yang keempat ada Raja Namrud. Raja Namrud itu menguasai seluruh besar. Nah, ini Nabi Sulaiman alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala muslim. Dan memang adil ya Allah ya. Dua-dua kan. Tidak memandang kafir dengan mukmin. Yang namanya duniawi ya dikasihkan aja oleh Allah, dua-dua.
Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini diangkat jadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman ini kan jadi rajanya itu ya bukan dikarenakan, tapi memang sababiahnya. Sababiahnya itu karena punya cincin. Cincin apa Nabi Sulaiman? Pura-pura ya. Merah delima gitu ya. Banyak orang yang cari sekarang kan merah delima ya, cincin Nabi Sulaiman. Ini kalau orang itu keselak makanan cukup direndam sama air, minum airnya kan. Cincin Nabi Sulaiman. Lah iya minum air kok. Cincin Nabi Sulaiman tuh tidak ada 3, 4, 5-nya, cuma satu aja. Jadi kalau ada orang ini cincin Nabi Sulaiman, bohong itu kecubung aja. Akik aja itu, biasa aja. Cuma namanya aja. Jadi cincin Nabi Sulaiman itu salah satu cincin yang ikut dengan Nabi Adam alaihissalam turun. Memang biqadarilah siapapun sebetulnya yang memakai cincin itu kaya raya. Pokoknya nyedot gitu. Duniawi itu nyedot gitu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam tuh ketika diberikan itu cincin oleh ayahnya, mendadak langsung brung, kekayaannya luar biasa. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu hampir setengahnya dunia. Setengah dunia itu kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan kalau sampai ke Indonesia juga kan, Sleman. Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Sleman. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ada dari sekian banyak istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam ada yang selama 40 hari menyembah patung pada waktu itu. Jadi ada yang menyimpang satu. Cuman kan saking kebanyakan bini kada kekontrol. Gak kekontrol gitu. Mau tahu Nabi Sulaiman istrinya berapa? 3 ya? Itu kebanyakan, Pak. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 istrinya itu. Kok bisa ya? Jangan mikir kayak apa gawenya. Itu rahasia Nabi Sulaiman. Ada cincinnya itu, Pak. Tapi memang syariatnya pada waktu itu ya Nabi Sulaiman diperbolehkan seperti itu. 1000 istrinya. Bahkan nanti di depan itu ada ayat yang pernah Nabi Sulaiman itu bernadar. Nadarnya Nabi Sulaiman pengen menggauli istri dalam satu malam 100 istri. Hebat ya. Tapi kada tahan, kada tuntas Nabi Sulaiman 100. Akhirnya nadarnya ditegur oleh Allah. Banyak benar istrinya. Nah, salah satu dari istrinya itu ada yang menyembah patung. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegurnya itu melalui kerajaannya runtuh. Bisa runtuh begitu kayak apa? Pertama begini asalnya itu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masih pakai cincin, lalu mau ke WC, ibarat kita mau ke WC lah. Yang namanya cincin ada keberkahan kan di sunnah dibuka ya, dibuka. Nabi jika kan gitu, kalau punya cincin yang ada tulisan-tulisan itu dibuka kalau mau ke WC itu. Nah, Nabi suka ditaruh di luar kalau taruh sebelum itu lalu masuk ke WC. Kalau sekarang jangan ditaruh, Pak. Bapak masuk ke dalam cincin hilang sekarang. Kalau dulu aman aja. Nah, cincinnya dikasihkanlah ke istrinya, dititipkan ke istrinya. Lalu Nabi Sulaiman hajat. Lalu tiba-tiba setelah Nabi Sulaiman masuk, datanglah wajahnya percis Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa dia? Setan sebetulnya, iblis. Iblis menyerupai rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di sini letaknya. Kalau yang lain itu bisa diserupakan oleh iblis, bisa disarukan oleh iblis, tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Kehebatan Nabi Muhammad itu di situ. Jadi iblis itu tidak bisa menyerupai rupanya Nabi Muhammad.
Makanya kalau Bapak Ibu bermimpi Nabi Muhammad, pasti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakalan bohong, karena iblis nggak mungkin bisa menyerupai dia. Kalau nabi yang lain atau nabi-nabi Sulaiman atau nabi yang lain bisa, iblis tuh. Apalagi wali-wali. Makanya kalau mimpi bertemu dengan wali, ya apa dulu yang diomonginnya? Ini mimpi dengan wali katanya. Suruhnya apa? Nggak usah sholat lagi saya. Nggak bisa. Itu bukan wali itu. Wali hau itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam tuh mukanya disarukan oleh iblis, lalu datanglah ke istrinya. Apa? Minta cincin. Kata iblis, sini kan cincin yang tadi dah. Yang namanya istri berupa suami kan, otomatis dikasihkan. Dan ini memang Pak, kadang-kadang terjadi juga zaman sekarang yang begitu tuh, iblis tuh. Ada kawan saya waktu itu beli rumah, yang rumah ini dijual Pak murah-murah itu. Kenapa dia jual murah-murah? Karena pada waktu itu istrinya itu sering diganggu, istrinya itu. Bahkan yang paling terakhir, yang paling membuat istrinya itu kaget itu ketika suaminya jaga malam. Suaminya jaga malam, begitu jam 1 malam ketok-ketok. Dikira itu suaminya kan, masuk aja sudah. Mau ngapain pulang-pulang ini? Biasa katanya. Ini kedinginan di luar. Mau main Pak? Begitu sudah mau main, ada ketok-ketok lagi dari luar. Begitu datang dibuka sama istrinya, ternyata muka suaminya lagi. Jadi yang di atas itu tadi siapa? Yang datang apa yang duluan? Ini tadi datang suaminya nih. Lalu kata istrinya, kamu siapa? Saya suamimu. Loh, yang di atas siapa? Apa siapa? Itu ada suamiku juga. Begitu dilihatin ke atas, gak hilang Pak. Hilang tuh dia. Coba andaikan istrinya sudah bergaul dengan itu, berarti gaul dengan siapa itu? Dengan setan kan? Kaget isinya. Makanya hati-hati Bu ya. Kalau ketok-ketok pintu tengah malam, suami apa bulan? Tempeleng dulu. Bener apa ini? Ngamuk nanti kok. Sampai dijual benar rumahnya. Benar asli nih. Itu. Jadi bukan terinspirasi dari sini, memang terjadi. Iblis itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi yang Bapak punya amalan-amalan yang di luar Islam gitu. Itu kadang-kadang bisa terjadi itu. Menyerupai siapa gitu. Nah ini juga begitu. Begitu dikasihkan itu cincin, dibawalah. Duduklah dia iblis itu memakai cincin di singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman itu hilang cincinnya, gak bisa berkuasa apa-apa lagi. Mendadak kekuatan Nabi Sulaiman itu hilang. Nah dari situ itu kan teguran kan. Teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika iblis itu menguasai kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari itu. 40 hari iblis menguasai. Nah selama 40 hari itu Nabi Sulaiman nggak bisa apa-apa, lumpuh sih, kekuatannya nggak ada lagi. Yang selama ini hebat itu Nabi Sulaiman mendadak jadi nggak bisa apa-apa. Nah ketika itu iblis itu memang pada waktu dulu ya, pada waktu itu Lauh Mahfud dengan iblis itu kadang-kadang suka bisa mendengar apa yang turun dari Allah tuh. Kalau dulu itu curi-curi pendengaran gitu. Tapi setelah Nabi Muhammad itu turun, itu ditutup. Nggak bisa lagi mencuri sesuatu dari Lauh Mahfud. Kalau dulu iblis itu bisa begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dirakapnya sama iblis tuh. Lalu disisipin tuh kalimat-kalimat yang dari iblis. Selama 40 hari itu, iblis itu mengumpulkan orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menuliskan apa yang diturunkan itu. Padahal di dalamnya disisipin ilmu-ilmu sihir. Disisipin itu. Nah setelah selesai dari penulisan itu, ditaruhlah di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ditaruh di situ. Nah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu
diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan cincinnya, iblis kabur nih. Iblis kabur. Lalu cincinnya dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut. Tapi biqadarillah, makhluk yang ada di laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu terjadi 10 Muharram. Makanya kan 10 Asyura. 10 Asyura itu salah satunya adalah kembalinya cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah kembalinya cincin Nabi Sulaiman, diberikanlah kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Kekuasaannya kembali penuh Nabi Sulaiman. Bahkan iblis pun dikejar itu. Iblisnya itu dikejar, disiksa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang nyuri itu. Hebat Nabi Sulaiman tuh. Iblis, Bang. Siksa. Kalau kita sekarang nih, siktanya yang disiksa iblis. Dibalik kalau sekarang nih. Jadi memang itu seperti itu. Kalau manusia sudah lebih tinggi dari itu, iblis itu rendah sebetulnya. Rendah. Nah, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam itu jadi kekuasa, Nabi Sulaiman sudah lama nih ceritanya, sudah lama duduk di singgasana. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam menghembuskan nafas terakhir di singgasana itu. Dan itu orang nggak ada yang tahu. Nabi Sulaiman itu meninggal di singgasana karena memegang tongkat kan, memegang tongkat. Jadi gini aja. Sampai beberapa hari, ada yang menyebutkan sampai 40 hari. Gak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu meninggal. Dikiranya itu duduk aja. Ketahuannya Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal ketika tongkatnya dimakan rayap. Tongkatnya dimakan rayap, baru ketahuan Nabi Sulaiman meninggal. Nah, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, dikebumikan, lalu datanglah iblis memberitahukan kepada halayak ramai bahwa di bawah singgasananya Nabi Sulaiman ada tulisan. Padahal siapa yang nulis? Iblis tadi kan. Lalu dibongkarlah oleh mereka. Ternyata ketemulah kitab. Dan di dalam kitab-kitab itu adalah yang tertera ilmu-ilmu sihir. Nah, itulah yang dibaca oleh mereka. Yang dibaca oleh mereka itu. Jadi seolah-olah mereka itu berpatokan bahwa apa yang mereka baca selama ini ajaran dari Nabi Sulaiman. Padahal itu tulisan iblis yang ngajarin. Lalu iblis ini dari mana sebetulnya? Iblis ini pun juga nyuri pendengaran wahyu Tuhan yang diturunkan kepada 2 malaikat. Siapa? Haruta wa Marut, gitu kan? Malaikat Harut dan Marut. Ini 2 malaikat inilah yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu itu. Di mana? Di Babylon. Kalau sekarang adalah negeri Irak. Di Babilonia. 2 malaikat ini asal muasalnya itu tidak sekonyong-konyong disuruh ngajarin gitu. 2 malaikat ini sering melihat kelakuan manusia. Kan manusia itu merusak. Kadang-kadang ya nggak bisa dibendung lah keinginannya itu. Lalu malaikat itu melihat, ya Tuhan, itulah makhluk engkau yang engkau banggakan menjadi khalifah, kok begitu kalau bahasa. Kelakuannya kok macam seperti itu, merusak, membunuh, bahkan berzina gitu kan. Malaikat itu nggak suka. Kata Allah, wahai malaikat, kalau memang engkau itu punya pendapat seperti itu, coba dah 2 malaikat pilih, kata. Siapa 2 malaikat ini yang sanggup seperti manusia, yang akan menjalankan hukum kami di muka bumi. Dipilihlah dari seluruh malaikat itu 2 malaikat. Bahkan pada waktu itu 2 malaikat ini adalah paling soleh gitu. Yang bernama Harut dan Marut. Dipilihlah 2 malaikat itu. Lalu 2 malaikat ini ditakdirkan oleh Allah dimasukkan nafsu. Kan kalau sekarang malaikat enggak, cuman akal aja kan. Dimasukkan nafsu. Lalu diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma unzila 'alal malakain." 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Turun ke bumi, maksudnya itu untuk menjalankan hukum Allah. Pertama sehari 2 hari memang luar biasa mengajarkan hukum Allah.
Tapi yang namanya manusia kan kalau sudah melewati nafsunya, ini kadang-kadang timbul tuh. Apalagi kalau sudah nafsu itu bertemu dengan lawan jenis. Ini kan naik tuh. Nah, dua malaikat ini pun juga diuji oleh Allah lewat situ. Jadi Pak, jangankan manusia, malaikat aja runtuh sama perempuan tuh. Runtuh. Makanya ada peribahasa kan, yang menjadikan rusaknya seseorang itu harta, tahta, kuota. Kalau sekarang kuota. Harta, tahta, wanita. Tapi memang itu sudah terjadi sudah lama, sunatullah ya. Bisa rusak seseorang. Nah ini dua malaikat juga begitu. Gak usah diceritain dah. Malaikat ini kayak apa nih? Dengan perempuannya nih. Cuman singkat cerita, ini dua malaikat itu senang dengan seseorang. Satu perempuan ini. Tapi perempuan ini sudah milik orang. Sudah ada suaminya. Tapi malaikat ini kukuh. Aku pengen menikah dengan kamu. Lalu kata itu perempuan, kalau begitu coba dah berbuat dengan suamiku kayak apa? Gitu. Akhirnya bolak-balik. Akhirnya suaminya ini dibunuh tuh oleh dua malaikat tuh. Suaminya dibunuh. Sudahlah sampai itu. Nah, dalam perjalanannya ini dua malaikat itu mengajarkan ilmu-ilmu sihir itu. Dan memang dua malaikat ini wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dua malaikat ini mengajarkan kepada orang lain itu tidak sekonyong-konyong langsung ngajarin gitu, enggak. Setiap ada orang yang datang ke dua malaikat ini, dua malaikat itu selalu berkata, nahnu fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, jangan jadi kufur, jangan mau belajar gitu. Jangan belajar ini. Karena kami ini ujian, diuji oleh Allah gitu. Dan itu selalu dikatakan seperti itu. Cuman kadang-kadang mereka inilah yang ngotot. Pokoknya tidak mau, kami pengen belajar. Nah kalau memang sudah ngotot sedemikian rupa, tidak mau lagi menarik omongannya, bahkan siap menjadi kufur, fayata'allamuna minhuma, mereka ajarkan kepada kedua. Ajarin tuh ilmu-ilmu. Ilmu sihir tuh diajarin oleh dua malaikat tadi. Dan mungkin juga ilmu sihirnya itu nyampe juga ke Indonesia. Karena awalnya kan dari sini. Bisa jadi ilmu sihirnya tenung, atau ilmu nujum, atau ilmu liak, atau ilmu santet, atau senggigi, atau apa lagi tuh, palastik, atau kuyang, apa lagi, ilmu pelet. Ilmu pelet juga sama, itu sihir-sihir juga. Ilmu sihir itu palastik itu biasanya di Sumatera Barat itu. Kalau di sini kuyang disebutnya itu. Sama sebetulnya gitu-gitu juga, copot kepala. Tapi heran juga ya, kuyang itu kenapa nggak ke rumah sakit ya carinya? Padahal di rumah sakit banyak gitu. Tapi nggak pernah cerita itu di rumah sakit ada kuyang gitu di rumah sakit muter. Di kampung-kampung aja banyak gitu. Dan memang ilmu itu susah itu, ilmu turunan itu. Bahkan disebutkan kata guru saya itu, ilmu-ilmu yang begitu tuh nggak bisa mati dia kalau nggak turun. Jadi kalau mau mati itu mesti ada turunan dulu. Kalau sudah ada turunan yang siap menerima, baru mati dia. Jadi susah mati, Bang. Jadi janganlah ngikutin ilmu begitu. Sudah susah mati, matinya konyol lagi. Nauzubillahi min dzalik. Ada werjitnya, werjit itu biasanya kalau di Jawa itu werjit itu yang disasar itu adalah usus. Jadi usus tuh, kayak diobok-obok susu. Ada ganggaung disebutnya. Ganggaung itu satu sihir yang ditembaknya itu mata. Jadi mata itu melihat tapi buta. Muka tapi buta gitu.
Itu ganggaung disebut. Ada yang disebut dengan apa tuh? Riyak. Kalau riyak itu ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Pokoknya orang itu mati tuh. Itu mati biasa. Bahkan ilmu sihir itu kadang-kadang jago luar biasa. Tukang sihir itu. Dan di dalam Quran itu orang yang mengajarkan ilmu sihir yang jago itu kadang-kadang perempuan. Perempuan. Kenapa disebut perempuan itu? Di dalam An-Nas itu kok. Di dalam An-Nas itu disebutkan, surat Al-Falaq itu disebutkan bahwa yang menyihir baginda Nabi itu perempuan. Karena memang perempuan itu jago. Kalau sudah kekuasai ilmu sihir, perempuan paling jago. Dulu di saya ada perempuan itu. Waktu zaman sengit-sengitnya tukang sihir di Sembeleh dari Banyuwangi tahun berapa tuh? Rame kan dari Banyuwangi itu. Itu merembet akhirnya ke tempat Sami itu. Ada tukang sihir waktu itu perempuan, memang sudah terkenal gitu. Dari rumah saya itu sekitar 120 kilo lah. Dari rumah saya ke sana. Itu ada perempuan tukang sihir. Akhirnya diseret tuh sama masyarakat tuh, karena tidak suka lagi udah main rame-rame sudah. Karena kalau satu itu kalah terus, rame-rame. Dibawalah, diseret, ditambangi, baru ditarik pakai motor. Padahal waktu itu batu, jalan yang dipakai itu batu. Tetap aja nggak mati, nggak mati dia. Bahkan sampai akhirnya ada sampai ke Gunung Bengbereng disebutnya. Gunung Bengbereng itu kalau zaman Belanda sama Jepang dulu itu dipakai nyembelihan orang. Dulunya tuh yang tidak suka dengan Belanda itu disembelih di situ. Itu ada di atasnya jalan, lalu ada tebing, di bawah rawa besar. Nah, tebingnya ini sekitar 200 meteran. Nah, dibawa ke situ, disembelih di situ, nggak mempan juga. Akhirnya diikat lah, lalu dilemparkan ke situ. Begitu dilemparkan, terbang, masih juga bisa ngelawan, terbang, hilang akhirnya, nggak tahu kemana. Katanya ke Samarinda katanya. Ke Mengkuring. Tapi benar Pak, hilang. Sampai saat ini nggak ada lagi di situ. Tapi kayaknya sudah mati tahun berapa kok? 98 nggak salah. Itu kejadian Banyuwangi itu. Udah berapa tahun kan sekarang? Sudah hilang kayaknya. Itu sudah nenek-nenek dulu juga. Memang kuat ya. Nah, alim sihir itu seperti itu. Jadi orang-orang yang datang ke Harut wa Marut ini sebetulnya dikatakan seperti itu loh, kami ini fitnah, jangan belajar seperti itu gitu. Tapi kuku aja. Apa yang diajarkan? Salah satu yang diajarkan nih, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa yang diajarkan dua malaikat itu? Sihir yang bisa memisahkan laki dan bini. Jadi laki bini yang sudah bersuami istri bisa dipisahkan. Dan itu sekarang terbukti kan? Di Jawa itu banyak loh. Orang yang sudah laki bini mesra-mesranya itu, ada pihak ketiga yang suka dengan istrinya, dipisahkannya itu. Sampai jadi mendadak istrinya itu melihatnya itu, aku melihatmu itu kayak setan katanya. Nggak suka lagi gitu. Jadi kalau ibu melihat suami nggak suka itu, hati-hati itu. Bisa-bisa kena usap sihir gitu. Atau suaminya juga bisa begitu. Mendadak lihat istri itu nggak suka sama sekali. Gak ada yang menariknya gitu. Nah, jangan-jangan kita ini punya simpanan. Bukan sihir lagi nih. Jadi memang sihir itu seperti itu. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Allah kodratkan, Allah kodarkan, dari sihir itu bisa membuat orang itu menjadi pisah. Laki bini itu. Berarti kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, terpisahan dengan sihir itu memang sudah terjadi. Makanya minta ke Allah supaya kita, suami istri kita tuh tetap langgeng, tetap abadi, dan tetap rukun gitu. Jangan sampai ada yang hal-hal seperti ini. Karena sihir itu bergentayangan setiap kita ada. Ada saja Pak. Apalagi punya istri cantik. Punya istri cantik ya resiko. Resiko dipandang orang, resiko disuka orang. Itu memang pede kemana-mana. Tapi ya itu juga diterenggalin lama-lama, hati-hati juga.
Karena yang banyak bertingkah itu biasanya yang cantik. Yang cantik itu yang sering bertingkah. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal wa ma hum, semua sihir itu tidaklah menjadikan kita bahaya. Wa ma hum bidarrina, tidak memberikan bahaya, tidak memberikan madarat sihir itu. Min ahadin, min zaidah. Artinya ahad saja. Kepada siapapun sihir itu enggak bakal bisa jadi bahaya illa biiznillah, kecuali izin Allah. Atas izin Allah sebetulnya. Sihir bisa menjadi efek, sihir itu bisa menjadikan seseorang itu terluka, itu atas izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa juga. Makanya karena adalah ini izin Allah, berarti mintalah ke Allah perlindungan. Maka Allah turunkan kan surat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Itu bentuk cara Allah untuk melindungi diri dari perbuatan ini. Karena memang biqadarillah, kalau sudah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak cabut lagi. Terus aja berlaku. Sampai pada akhirnya kita disuruh milih. Mana jalan yang kau mau? Apakah jalan ilmu hitam atau jalan ilmu yang tidak hitam? Kan gitu. Lalu kalau misalnya itu, kenapa sih diadain seperti itu? Kalau kita ini tidak diadakan seperti itu, kita tidak akan tahu ilmu sihir itu kayak apa. Makanya Allah ajarkan. Kalau Allah nurunkan satu ayat yang menunjukkan akan sesuatu, Allah takdirkan ada juga sesuatu itu. Seperti halnya Allah takdirkan kita haramkan daging babi. Kalau babinya nggak ada, ngapain diadain hukum? Kan gitu. Maka diadakanlah babinya. Kata Allah, ini loh yang diharamkan tuh, bentuknya seperti itu. Nah, itu jadi hikmah kan. Nah, sama ada juga seperti ini. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seperti itu pun juga tidak ada faedah, tidak ada efek sebetulnya ilmu sihir itu. Tapi kuku aja, wa yata'allamuna, mereka belajar ma yadurruhum, dengan apa yang menjadikan madarat untuk mereka, wala yanfa'uhum, dan yang juga tidak ada manfaat untuk mereka. Artinya ilmu sihir ini akan menjadi madarat untuk mereka, bahkan tidak ada manfaat untuk mereka, tapi mereka kukuh belajar ke situ. Coba Pak, kalau Bapak misalkan pernah ke Gunung Kawi, ada yang pernah ke Gunung Kawi? Tidak ada? Alhamdulillah. Yang diam itu merasa aja. Itu orang di sana tuh Pak, di samping pesugihan untuk mendapatkan kekayaan, banyak juga orang yang begitu untuk mendapatkan ilmu sihir. Bahkan ada yang aneh kan, di daerah mana itu, ke tengah laut, pakai perahu ke tengahnya itu ada satu pulau. Itu di dalamnya itu, kalau mau mendapatkan sesuatu harus tuker bini. Jadi kalau ke situ tuh bawa bini masing-masing. Misalkan adik, saya bawa bini, Anda bawa bini. Lalu setelah di sana, bini saya dengan bini Anda tuker. Saya gauli bini Anda, Anda gauli bini saya. Dan itu baru akan tercapai ilmu. Kan aneh. Itu ilmu sihir tuh. Jadi saking pengennya ilmu sihir, bahkan untuk madarat pun dirinya, bahkan tidak ada manfaat pun dirinya, wa yata'allamuna, mereka belajar. Dipelajarinya itu. Bah, padahal tidak semuanya orang itu berhasil Pak. Tidak semuanya berhasil juga. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya nggak bakal berhasil. Ada orang yang pada waktu itu pengen kekayaan. Dia ke Gunung Kawi, dua orang kawan-kawan. Dua-duanya pengen kekayaan, berangkatlah dia ke sana. Datang ke sana dengan dukun yang sama, diajarkan dengan sihir yang sama. Tapi kedua ini hanya satu yang berhasil, yang satunya enggak. Padahal persyaratannya sama, nyembelih ibu. Jadi dia itu di sana disuruh milih ayam anaknya
ayam jagonya, ayam betinanya. Kalau misalkan ayam betinanya ini yang paling cepat untuk mendapatkan kekayaan. Yang orang satu memilih anaknya, yang orang satu memilih bebiniannya. Disembelihnya pun di belakang. Jadi ayam itu diikat di belakang, lalu disembelih. Nah, ketika disembelih itu yang terdengar tuh bukan gitu, tapi suara orang. Siapa? Anaknya. Yang kedengaran tuh anak. Disembelih. Yang satu kaya luar biasa. Cuman aneh Pak kekayaannya itu. Jadi kalau habis bangun itu nggak pernah sampai selesai. Syaratnya kayaknya seperti itu. Jadi kalau udah 3 lantai, 3 sampai 4 lantai, udah tinggalkan, bangun lagi gitu. Syaratnya memang seperti itu katanya. Jadi kalau ada bangunan yang nggak selesai, jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Jadi memang seperti itu katanya. Jadi memang di mana-mana itu bangunannya itu, tapi nggak selesai. Untuk apa ya? Untuk memberikan keuangannya mungkin. Karena ada tanggalnya. Tapi yang satunya lagi nggak hasil. Padahal guru yang sama, cara yang sama, tapi nggak berhasil. Biasa-biasa aja. Ngojek-ngojek lagi. Nah itu sebetulnya ketentuan juga. Walaupun sifatnya itu ilmu sihir, bisa jadi cepatnya. Enggak juga, sebetulnya biidznillah juga. Allah juga yang mentakdirkan. Itu belajar seperti itu. Nah, oke, cepetan. Walaqad alimu lam nishtarahu lam lil qasam. Sungguh kata Allah alimu, jika itu mereka mengetahui lam nishtarahu, mengetahui tentang apa? Kemadorotannya itu loh. Laman ishtarahu, maka siapa orang ishtarahu yang menukar, itu bahasa ishtarahu itu membeli, tapi yang dimaksud menukar. Ishtarahu menukar, ma lahu fil akhirati, maka tidak adalah bagi dia fil akhirati min khalaq, di akhirat itu bagian untuk dia. Artinya siapa yang menjadikan ilmu sihir itu sebagai kekuatannya, belajar ilmu sihir lalu dia pakai itu ilmu sihir, berarti dia sudah menukar akidahnya. Maka di akhirat tidak ada lagi sesuatu apapun untuk dia. Tidak ada lagi bagian untuk dia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena sudah kufur. Wala bi'sa ma syarau bihi, amat buruklah ma perkara syarau bihi yang mereka menjual bihi dengan ilmu sihir itu anfusahum, diri mereka. Artinya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu balik ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjual diri itu kan, sehingga dirinya tidak ada harganya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena belajar ilmu sihir. Walau annahum, andaikan mereka itu mengetahui, pasti dia amanu, mau iman kepada Nabi. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka betul mengetahui. Bahkan walau annahum, jika mereka itu mengetahui, pasti dia amanu, pasti beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wattaqau, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamasubatun min 'indillahi khair, sungguh pahala yang ada di sisi Allah tuh khairun, lebih baik sebetulnya. Lebih baik daripada belajar yang sedemikian gitulah. Daripada belajar ilmu sihir enggak karuan. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Artinya kalau orang-orang yang mengetahui tentang agama, gak mungkin dah mau belajar masalah begitu gitu. Tapi karena ketidakpahaman dalam agama, bahkan kebodohan untuk agama, sehingga mereka berani belajar seperti itu. Padahal apa yang mereka pelajari itu sesuatu yang akan menjadikan bahaya untuk dirinya, bahkan tidak ada manfaat gitu ya. Jadi ngapain juga sih, ngapain juga. Apalagi kalau tiap tahun minta jatah nyawa gitu. Ada kan yang begitu. Tiap tahun harus ada kurban. Korbannya siapa aja? Kadang-kadang tetangganya. Siapa? Pokoknya harus ada. Tapi kalau enggak ada, dianya nanti mati. Itu kan ngorbanin orang itu. Sudah bikin dirinya sengsara, yang lain juga sengsara. Nah, itulah ilmu sihir ya. Sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana
ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلمين أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك